Assalamualaikum brother and sister Villa. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi di video kali ini. It's me Utama Prasojo and welcome back to my channel. Kalau Anda undang saya, Anda siapkan teh, siapkan kopi, kalau saya pilih teh. Tak marah ya? Kalau ada yang pilih kopi silahkan. Ada yang pilih teh, saya bisa bersatu. Kalau mau paham Salafi, mau paham Syiah. Tapi bagaimana jika ada orang yang memilih khamr misalnya? Saat ditanya, dia bilangnya ini sirup, padahal aslinya miras. Maka di situ kita nasihati saudara kita. Siapa yang mengambil miras ini? Yaitu orang-orang yang berpemikiran Syiah dan liberal. 5 tambah 5 berapa? 10. 9 salah. Ya kan? Tuhan tidak tanya 5 tambah 5 berapa. Yang dia tanya 10 berapa tambah berapa. 7 tambah 3 benar. 6 tambah 4 benar. 5 tambah 5 benar. Bisa beragam. Semua ulama Ahlus Sunnah sepakat kecuali ulama Syiah. Apa ini bisa diartikan 5 tambah 5 sama dengan 10 dan 4 tambah 6 sama dengan 10, 3 tambah 7 sama dengan 10? Tentu tidak. Sebabnya ada riwayat yang berkata semua umatku masuk surga, akan terbagi umatku menjadi 73 golongan, semua masuk surga kecuali satu. Kita mengucapkan selamat pada kita, artinya memberikan dukungan terhadap agama kita, itu tidak masalah. Tapi kita nggak boleh memberikan dukungan agama mereka. Kenapa? Jelas sabda Nabi SAW. Sekarang begini, mempersatukan segala sesuatu itu mustahil. Gunung saja beragam, tumbuh-tumbuhan beragam, manusia beragam. Kita boleh jadi punya rambut sama hitam, tapi pikiran kita berbeda-beda. Nah, Al-Quran menggariskan satu prinsip, boleh berkelompok-kelompok, tapi jangan berkelahi, jangan berselisih. Nah, kita harus bisa berkata lagi, sebenarnya Allah mau kita berbeda, tapi Dia tidak mau kita bertengkar. Kalau Allah mau kita sama, Quran tidak bisa mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Ada kata dalam, saya kalau berkata, saya belum makan, apa artinya? Bisa berarti saya lapar. Bisa berarti saya masih kenyang. Bisa berarti jangan habiskan makanan itu. Beda-beda kan? Ayat Al-Quran juga begitu. Betul, tapi aku mau jelasin ke netizen. Ada ayat muhkamat, yaitu ayat dengan makna yang jelas dan langsung. Ada ayat mustasyabihat, yaitu ayat dengan makna samar, ambigu, atau memiliki makna lain yang membutuhkan penafsiran menggunakan ayat lain atau hadis penjelas. Anda paham begini, saya paham begini, itu paham begini, semuanya bisa benar dan semua bisa salah. Tuhan memberikan kepada setiap orang yang punya otoriti untuk memberi pendapat bahwa kalaupun salah dikasih ganjaran. Jadi ada Syafi'i, ada Malik, ada Syiah, ada Salafi dan sebagainya. Kita jangan berkelahi. Kita mari, Al-Quran itu seperti hidangan ilahi. Semakin kaya orang, semakin beragam hidangannya. Ya. Apakah Anda marah kalau Anda undang saya, Anda siapkan teh, siapkan kopi, kalau saya pilih teh? Tak marah ya? Kalau ada yang pilih kopi silahkan. Ada yang pilih teh, kita bisa bersatu. Jadi kalau mau paham Salafi, mau paham Syiah, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama. Oke, analoginya mengatakan agama seperti hidangan makanan. Ada yang pilih kopi, ada yang pilih teh. Tapi bagaimana jika ada orang yang memilih khamr misalnya? Saat ditanya, dia bilangnya ini sirup, padahal aslinya miras. Maka di situ kita nasihati saudara kita. Siapa yang mengambil miras ini? Yaitu orang-orang yang berpemikiran Syiah dan liberal. Syiah menganggap Al-Quran tidak lengkap dan mengkafir-kafirkan sahabat Nabi. Orang liberal menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Zina misalnya bisa jadi halal menurut penafsiran Muhammad Syahrur dengan konsep milkul yamin. Itulah masalahnya, mereka menganggap miras itu sirup, jadi masa kita disuruh membiarkan begitu saja? Itu titik temu. Yang salah kalau Anda mati saya. Yang salah kalau Anda kafirkan saya. Karena yang kafir itu dalam Islam yang tidak mempercayai rukun iman. Ya kan? Akidah. Kalau beda fikih, beda pandangan, beda ini, silahkan. Tuhan juga mau kita begitu. Ikhtilafu ummati rahmah. Saya kira itu pendapat saya. Masyarakat kita itu tidak paham agamanya dengan baik. Ulama-ulama kita tidak mampu menjelaskannya kepada mereka dengan baik. Jadi ada yang berkata bahwa cuma satu yang benar. Mestinya kita ajarkan bahwa dalam rincian ajaran agama itu bisa bermacam-macam yang benar. Saya beri contoh. 5 tambah 5 berapa? 10. 9 salah. Ya kan? Oke. Tuhan tidak tanya 5 tambah 5 berapa. Yang dia tanya 10 berapa tambah berapa. 7 tambah 3 benar. 6 tambah 4 benar. 5 tambah 5 benar. Bisa beragam. Ya kan? Nah, ini yang kita harus ajarkan pada masyarakat. Syafi'i benar, Malik benar,
Syiah Itsna Asyariyah benar. Kalau Syiah yang berkata Nabi Muhammad bohong, kita tidak terima. Ya kan, ini begitu. Salafi benar menurut dia, boleh jadi menurut saya tidak benar. Tetapi mari kita hidup damai bersama-sama. Itu tuntunan ulama sejak dulu. Kemudian analogi Tuhan tak tanya 5 tambah 5 berapa, tapi tanya 10 itu berapa tambah berapa. Ini berlaku hanya untuk masalah khilafiyah, yaitu masalah yang ulama berbeda pendapat. Syiah mengatakan Al-Quran sudah berubah dan tidak asli lagi. Padahal dalam Al-Quran dijelaskan, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Semua ulama Ahlus Sunnah sepakat kecuali ulama Syiah. Apa ini bisa diartikan 5 tambah 5 sama dengan 10, dan 4 tambah 6 sama dengan 10, 3 tambah 7 sama dengan 10? Tentu tidak. Cuma ada satu pilihan. Tentu tidak, saudara, karena jawaban yang benar cuma satu, yaitu Al-Quran tidak berubah. Jadi kalau ingin dianalogikan, 1 tambah 0 sama dengan 1. Terus misalnya masalah hijab. Semua ulama mengatakan muslimah menutup aurat wajib. Perbedaannya, ada ulama yang menganggap wajah itu aurat sehingga harus ditutup cadar, dan ada yang mengatakan wajah itu bukan aurat, jadi tidak wajib menggunakan cadar. Itu baru ada 2 pilihan. Jadi bukan 5 tambah 5 sama dengan 10, 4 tambah 6 sama dengan 10, tapi 2. Misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2, atau 2 tambah 0 sama dengan 2. Sama seperti gerakan sholat saat sujud, kepala dulu atau lutut dulu. Jadi ada 2 pilihan. Kalau ada orang yang menafsirkan boleh sujud pakai kepala duluan, itu namanya nyungsep. Jamaah bisa gegar otak gara-gara itu. Jadi jika hanya ada 2 pilihan, tapi antum mau cari-cari pilihan yang ketiga, pasti timbul kemudaratan. Seperti sekarang, banyak wanita yang tidak berhijab. Akibatnya timbul banyak pemerkosaan, dan wanita hanya dinilai dari fisiknya saja, dan muncul masalah-masalah lainnya. Dan alasan mereka yang penting berpakaian sopan. Kalau standar berpakaian itu sopan, maka di setiap daerah pakaian berbeda-beda karena budaya dan standar sopannya berbeda-beda. Kalau di Jawa misalnya pakai kebaya sudah dianggap sopan. Kalau di Amerika pakai hot pants sudah dianggap sopan. Kalau di suku pedalaman Papua cuman pakai sempak dan bertelanjang dada sudah termasuk sopan. Bahkan di Prancis yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, ada yang namanya kaum nudis, yang menurut mereka telanjang di depan umum adalah hal yang sopan. Jika manusia menggunakan standar yang bukan dari sang pencipta, terus bedanya manusia dengan hewan apa? Dan sekarang banyak ulama liberal seperti Muhammad Syahrur yang mengatakan aurat itu hanya bagian intim saja, dan kerudung atau hijab itu hanya budaya masyarakat setempat. Jangankan hijab, seks di luar nikah pun jadi halal, bahkan sampai disertasi oleh dosen di Indonesia. Apakah penafsiran seperti itu bisa diterima? Tentunya tidak, karena bertentangan dengan ijma' para sahabat dan ulama terdahulu. Begitu juga dengan Syiah. Ulama dari dulu sepakat Syiah ini ajaran sesat, ciptaan Yahudi bernama Abdullah bin Saba. Tujuannya agar menimbulkan fitnah di tengah kaum muslimin. Mereka mengkafirkan sahabat, mengatakan Al-Quran sudah dirubah, rukun imam mereka berbeda ditambah dengan iman kepada 12 imam, dan masih banyak kesesatan lainnya. Syiah ini ada banyak sekte dengan level keparahan yang berbeda-beda. Jadi kita tentunya mendakwahkan mereka, bukan membiarkan mereka. Jadi dia menghormati. Itu sebabnya. Di dalam Al-Quran ada ayat, Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah memberi petunjuk kepada hamba-hambanya yang mencari ridhonya, jalan-jalan kedamaian. Jalan-jalan. Banyak jalan. Orang berkata banyak jalan menuju ke Roma ya. Lebih banyak jalan menuju ke sorga. Anda mau jalan di sini silahkan, mau jalan situ silahkan. Yang penting kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya itu yang digambarkan oleh ulama-ulama dulu. Itu sebabnya ada riwayat yang berkata semua umatku akan terbagi umatku menjadi 73 golongan, semua masuk surga kecuali satu. Bukan ada riwayat lain semua masuk neraka kecuali satu. Guru saya Syekh Abdul Halim berkata, riwayat yang lain berkata semua masuk surga kecuali satu. Udah lama kita ramai-ramai masuk surga walaupun kita beda-beda di sini. Itu yang diajarkan oleh. Memang ada riwayat yang mengatakan umat Islam terpecah menjadi 73 golongan, dan yang selamat hanya 1 golongan. Itu ada dalam Abu Dawud, Kitab Sunnah bab Syahrus Sunnah nomor 4597. Dan ada banyak hadis yang berkaitan dengan hadis ini. Karena di saat para ulama menafsirkan satu hadis, mereka tidak hanya fokus ke satu hadis, tapi mereka akan mengambil banyak hadis lain lalu menyimpulkannya. Dan kesimpulan singkatnya, kata jamaah atau golongan yang dimaksud masuk surga bukanlah nama suatu golongan, tapi nama sifat. Sifat apa? Yaitu sifat yang mengikuti sunnah Rasulullah.
Adapun riwayat yang mengatakan semua umat Muhammad masuk surga, yang aku tahu riwayat yang sahih itu ada dalam hadis Bukhari nomor 7280 dan kalimatnya lebih lengkap dibanding yang dikatakan Profesor Quraisy Shihab. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang enggan?" Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menaatiku, niscaya ia akan masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia enggan." Jadi kesimpulannya, aku sepakat dengan pemikiran bahwa banyak jalan menuju surga dan banyak mazhab itu supaya memudahkan kita. Adapun aliran sesat seperti Syiah, Mu'tazilah, dan aliran Islam liberal dan lain-lain tentunya kita tolak karena bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Ingat, mereka mengucapkan selamat pada kita, artinya memberikan dukungan terhadap agama kita, itu nggak ada masalah. Tapi kita nggak boleh memberikan dukungan agama mereka. Kenapa? Jelas. Sabda Nabi SAW, kalau ahli kitab sedang merayakan hari raya mereka atau sedang berada di tempat ibadah mereka, jauhilah, karena laknat Allah sedang turun pada mereka. Hadis sahih riwayat Abu Daud, riwayat Imam Ahmad juga. Ini nggak boleh memang. Jadi nggak boleh kita ucapin, karena itu memberikan dukungan. Tidak boleh datang, apalagi kalau datang, gitu kan? Itu tidak boleh. Lalu Anda bilang mungkin, Ustaz, bagaimana caranya ya? Itu kalau atasan saya, itu kalau kerabat saya, itu tetangga saya, saudaraku. Anda Muslim. Dan Anda harus yakin tentang kebenaran Islami, dan kita harus tunjukkan prinsip dasar. Mana boleh, mana nggak boleh. Bukan kita toleransi tinggalin agama kita karena keyakinannya orang lain, nggak bisa. Maaf ya, dihidangkan babi, nggak bisa. Agama saya haramin, saya nggak akan makan. Emang gitu. Oke, seperti itulah bantahan dari saya terhadap fatwa bolehnya hukum mengucapkan selamat Natal. Memang pembahasannya agak melebar. Tentunya saya tidak merasa lebih pintar dari beliau, tapi hanya sekedar menasihati untuk kebenaran, karena semua orang pernah salah. Ayat sudah kita bantah dengan ayat, logika kita bantah dengan logika, dan jangan menghujat. Sesama muslim dilarang menghujat. Terlebih Profesor Quraisy Shihab ini seorang sayyid atau habaib. Jadi jika Anda menghujat atau menyakiti habaib, Anda sama saja seperti menyakiti Rasulullah. Karena yang kita koreksi tentunya pemikiran seseorang, bukan pribadinya. Oke, kalau kalian nggak setuju ya silahkan bantah ayat dan hadis dan logika saya tadi. Kalau gak bisa bantah, ya terimalah walaupun gak suka. Jangan karena masalah Natal ini, kita sama muslim saling menghujat dan bertengkar. Dan jika kalian masih ragu, tonton video para ulama dan asatidz seperti Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, Buya Yahya, Ustaz Khalid Basalamah, Ustaz Felix Xiao, Syekh Ali Jaber, tentang hukum mengucapkan selamat Natal. Karena di video ini, saya hanya fokus membantah. Oke brother dan sister fillah, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Jika kalian ada pendapat atau pertanyaan, langsung saja isi di kolom komentar. Jika video ini berfaedah, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru. Dan yang terakhir, share video ini agar kebaikan ini tidak terhenti di kamu saja. Wallahu a'lam bishawab. Mau berkata selamat Natal, itu di Quran ada selamat Natal. Yang pertama mengucapkan selamat Natal itu Isa alaihissalam. Di Quran dikatakan waktu dia lahir. Profesor ini baca ayat setelah Nabi Isa lahir, yang mana saat bayi sudah bisa bicara, terus dijadikan dalil boleh mengucapkan selamat Natal, tapi membuang ayat yang sebelumnya, yaitu ayat kelahiran Nabi Isa bukan di musim dingin 25 Desember, tapi di musim panas. Menurut para teolog, kristolog dan sejarawan, 25 Desember itu berasal dari Listus Pagan Natalis Sol Invicti, yaitu lahirnya Dewa Matahari. Itu Grand Sheikh Al-Azhar pergi berkunjung untuk ucapkan selamat. Boleh tak mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year? Boleh, boleh, kata Syekh Ar-Razi. Dicopot teks ini, dilepaskan, dibawa ke Pekanbaru, tak bisa. Terlalu sempit pikiran. Kalau kita mengatakan ulama yang melarang mengucapkan selamat hari raya agama lain itu sempit, maka kita mengatakan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sempit. Hebat sekali. Begitu juga dengan fatwa Natal bersama. Buang itu fatwa. Ratu alam sah perwira negara tertekan karena presiden menteri mau Natal bersama. Cabut fatwa Natal. Atau Buya berhenti jadi ketua MUI. Lebih baik aku berhenti jadi ketua MUI daripada mencabut fatwa Natal bersama. Waalaikumsalam.